Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa, selamat datang di mata kuliah pengantar coding. Nama saya adalah Fikri Aulia. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Dan selama satu semester ini, kita akan bersama-sama menjelajahi dunia pemrograman dari nol hingga mampu membuat program sendiri. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, apakah ada saudara-saudara di sini semuanya yang pernah belajar coding? Nah, kalau untuk saudara yang belum pernah belajar coding, jangan khawatir. Mata kuliah ini dirancang untuk semua level ya, saudara. Yang penting adalah saudara konsisten dan rasa ingin tahu saudara itu selalu digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Nah, seperti itu. Untuk minggu pertama ini, saudara, kita akan fokus membahas fondasi yang sangat penting, yaitu sistem komputer, algoritma, dan dasar pemrograman. Bayangkan ini seperti membangun rumah ya, saudara. Sebelum membangun rumah 2 lantai, kita harus memastikan bahwa fondasinya benar-benar kokoh. Baru bisa kita bangun dindingnya, kita bangun lantainya, kita bangun atapnya, seperti itu. Oke, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan memahami apa itu komputer secara mendalam, bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita memahami bagaimana mesin ini bekerja di balik layar. Nah, kedua, kita akan masuk ke dunia algoritma, yaitu cara berpikir logis yang menjadi dasar setiap program. Dan ketiga, kita akan mulai memperkenalkan saudara-saudari semua dengan bahasa pemrograman. Nah, khusus untuk mata kuliah ini, kita akan fokus menggunakan bahasa pemrograman C ya. Nah, ada yang penasaran kenapa kita harus belajar sistem komputer dulu sebelum belajar coding? Ya, pemahaman ini akan membantu saudara-saudari semua ketika nanti misalnya programnya error gitu ya. Saudara bisa mengetahui apa masalahnya, apakah di kodenya atau di sistemnya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Kita akan membahas terkait tujuan dari pembelajaran kita ya. Nah, atau yang kita sebut sebagai CPMK. Setelah sesi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem komputer dan cara menulis algoritma pemrograman. Nah, perhatikan blok yang berwarna biru di layar, ini adalah kemampuan akhir yang harus Anda capai. Kemudian di blok hijau adalah materi yang akan kita bahas, yaitu konsep komputer, sistem komputer, sama algoritma pemrograman. Nah, yang berwarna merah di bawah ini penting ya, saudara. Ini adalah tugas-tugas yang akan Anda kerjakan. Ada 3 studi kasus yang menarik nih, mulai dari perjalanan akademik pribadi Anda, perencanaan studi, hingga optimasi penjadwalan ruang kuliah. Nah, ini tujuannya berpikir komputasional. Nanti akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Apakah saudara siap untuk mengerjakan tugas? Mari kita lanjutkan materi kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan fundamental ya saudara. Apa sebenarnya sih komputer itu? Banyak orang mengira bahwa komputer hanya laptop atau PC di depan layar Anda. Padahal definisinya lebih luas daripada itu. Perhatikan definisi di layar. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input, memproses data, menyimpan program yang dihasilkan, serta memberikan output secara otomatis. Nah, intinya ada 3 hal ini saudara, yaitu masukan, input, proses, dan output atau keluaran. Nah, kata komputer sendiri saudara berasal dari kata Latin ya, artinya adalah computare, yang artinya menghitung. Jadi jangan salah, komputer modern tidak hanya untuk menghitung angka ya. Dilihat dari bawah ini bahwa kita juga menggunakan komputer untuk administrasi, untuk komunikasi, untuk multimedia, pengendalian industri, bahkan kesehatan sampai hiburan juga kita menggunakan komputer. Nah, saudara coba sebutkan perangkat di sekitar Anda yang sebenarnya adalah komputer. Coba kita pikirkan dulu. Contohnya seperti smartphone misalnya. Itu adalah komputer ya saudara. Kemudian ada smart TV yang kita gunakan menonton seperti Google TV,
Samsung TV, bahkan mesin ATM juga sebenarnya komputer saudara yang digunakan untuk tujuan khusus. Nah, kalau kalian lihat di layar diagram di tengah layar ya, ini adalah siklus dasar dari komputer. Dimulai dari input, proses, dan lalu menghasilkan sebuah output. Nah, sederhana saudara, tapi ini harus selalu saudara ingat bahwa ini adalah fondasi utama dari semua teknologi modern saudara. Ada input, ada proses, ada outputnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sejarah atau generasi dari komputer ini. Nah, kenapa penting kita membahas ini, saudara? Karena dengan memahami evolusi ini, kita bisa memprediksi arah teknologi ke depan. Nah, seperti itu. Kalau dilihat di timeline di layar ya, generasi pertama itu tahun 1946, ada ENIAC yang beratnya kurang lebih 30 ton. Dia menggunakan tabung vacuum tube. Bahasanya pun masih menggunakan bahasa mesin yang primitif. Generasi kedua tahun 1959 sama 1965, kita menemukan yang namanya transistor. Transistor ini menjadikan komputer semakin kecil, hemat listrik, dan menggunakan bahasa Fortran yang sampai sekarang masih digunakan di bidang sains ya. Dan teknologi di generasi ketiga kita menemukan yang namanya IC. Disinilah kita menciptakan yang namanya monitor, keyboard, dan harganya juga lebih murah sehingga kita mengenal namanya personal computer. Dan generasi berikutnya tahun 1970 disinilah manusia menciptakan yang namanya mikroprosesor. Nah, disinilah baru muncul ya yang namanya PC, personal computer, ada laptop, ada juga berkembanglah sebuah teknologi yang kita gunakan sekarang namanya internet. Nah, zaman sekarang saudara, generasi kelima itu zaman AI, semua menggunakan kecerdasan buatan, kita menggunakan smartphone, ada tablet, dan juga multi-core prosesor. Nah, ingat saudara bahwa pengembangannya akan semakin cepat saudara. Ada sebuah hukum di dalam ilmu komputer yang namanya adalah Moore Law, atau di mana Moore itu adalah orang yang menciptakan perusahaan Intel, pendiri perusahaan Intel sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kecepatan prosesor ini akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Nah, saudara bayangkan sekitar 20 tahun ke depan berapa cepat prosesor yang ada di dunia sekarang dan berapa maju teknologi AI yang akan kita hadapi di masa depan. Nah, pertanyaan untuk Anda ya, menurut prediksi Anda, generasi ke-6 nanti seperti apa kira-kira? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya atau didiskusikan dengan AI juga boleh, silakan. Selanjutnya kita akan bahas terkait sistem komputer. Nah, kita akan masuk anatomi dari sebuah komputer. Bayangkan komputer itu seperti sebuah orkestra ya saudara. Ada 3 elemen utama yang harus bekerja sama. Pertama yaitu adalah hardware atau perangkat keras. Ini adalah instrumennya. Ada CPU, ada memori, sama ada I/O atau input output. Tanpa hardware saudara, tidak ada yang bisa dikerjakan oleh komputer ini. Kedua adalah program atau ini adalah partitur musiknya seperti sistem operasi, aplikasi. Ini yang memberi instruksi ke hardware bagaimana hardware bekerja. Dan yang ketiga adalah sering terlupakan nih, tapi sangat penting saudara, namanya adalah brainware, yaitu Anda sendiri manusia yang mengoperasikannya. Tanpa brainware yang kompeten, hardware dan software tidak bisa bekerja dengan baik dan akan tidak berguna sama sekali. So, dilihat diagram di layar ini saudara, ketiga elemen ini saling terhubung, saling membutuhkan. Jadi jangan hanya fokus ke teknologinya saja, tapi kembangkan juga diri Anda sebagai operator yang cerdas. Nah, berikutnya kita lebih detail lagi, kita akan lihat struktur internal dari sebuah komputer. Nah, perhatikan diagram di layar, ada 4 komponen utama yang terhubung. Pertama adalah input device, seperti keyboard, CPU, mouse, dan scanner, tempat data masuk ke sistem. Kedua ada CPU, yaitu Central Processing Unit, yaitu otak dari komputer, yang terdiri atas ALU yang digunakan untuk perhitungan, kontrol unit untuk pengaturan alur, dan register untuk penyimpanan sementara. Ketiga yang paling penting adalah memori atau RAM yang digunakan untuk penyimpanan bersifat sementara. Ada juga ROM yang bersifat permanen, dan keempat adalah bus data
yang gunanya adalah untuk menghubungkan semua komponen ini. Bayangkan seperti jalan tol ya yang menghubungkan antar kota-kota. Pertanyaannya adalah kenapa CPU ini tidak langsung terhubung ke input output saudara? Nah, kenapa CPU tidak terhubung ke input output tapi melalui memori dulu? Nah, ya karena CPU hanya bisa memproses data yang ada di memori saudara. Nah, karena data yang muncul dari output dari storage itu akan disimpan ke memori dulu, baru dari memori bisa diakses oleh si CPU. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari komputer desktopnya sendiri. Nah, untuk membuat pemahaman lebih konkret, saudara, mari kita bedah komputer desktop. Mungkin beberapa dari Anda pernah membuka casing komputer ya, atau sekedar penasaran apa sih isinya. Nah, di kolom kiri ini kita mulai dari casing dulu. Ini adalah rumah dari semua komponen. Lalu ada power supply, jantung yang menyatukan listriknya komputer. Kemudian ada mainboard yang berguna sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen-komponen yang ada di komputer. Kemudian ada CPU atau prosesor ya, yang menjadi otak dari si komputernya yang membuat komputernya bisa menghitung ya. Kemudian ada RAM yang berguna untuk menyimpan informasi sementara selama komputernya hidup. Intinya adalah data akan hilang ketika komputer mati. Dan juga ada ROM, yaitu memori permanen seperti BIOS dan UEFI yang berguna untuk menyimpan program pertama saat komputernya dijalankan. Nah, kolom kanan ini saudara, ini adalah VGA card untuk pengolahan grafis, penting untuk desain sama gaming nih. Nah, untuk sound card gitu gunanya untuk mengolah suara, mengeluarkan suara, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog audio ya. Ada hard disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Yang ini sifatnya kalau listriknya mati, datanya masih ada, seperti halnya memori yang kita gunakan di HP kita seperti itu. Ada lagi optical drive yang kita gunakan untuk membaca CD dan memburning CD, dan perangkat I/O seperti keyboard, mouse sama monitor. Nah, kenapa kita perlu tahu ini saudara? Padahal kita cuma mau belajar coding. Nah, jawabannya ketika Anda menulis program nanti, Anda akan memahami mengapa program itu lambat. Nah, apakah karena CPU-nya? Apakah karena memorinya? Atau karena storage-nya? Nah, ini penting untuk dipahami ya, bahwasanya konfigurasi dari CPU, konfigurasi dari komputer itu mempengaruhi bagaimana kita menjalankan sebuah program. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait sistem bilangan komputer. Nah, kita akan masuk ke sesuatu yang sangat fundamental ya, yaitu sistem bilangan. Di mana komputer itu sebenarnya adalah saudara, komputer itu sebenarnya tidak pintar-pintar amat loh. Dia hanya mengenal dua angka, yaitu angka 0 sama 1. Yaitu sistem bilangan adalah sistem bilangan biner. Nah, mengapa hanya 0 sama 1? Karena di level hardware saudara, komputer menggunakan tegangan listrik tinggi atau rendah, ada atau tidak ada arus. Nah, ini paling mudah direpresentasikan dengan bilangan biner. Ketika arusnya ada, maka akan dianggap bilangan 1. Ketika tidak ada arus, tidak ada sinyal ya, maka akan dianggap bilangannya 0. Tapi kita manusia saudara, kita terbiasa dengan bilangan desimal ya, bilangan 0 sampai 9. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan komputer, kita menggunakan sistem oktal 0 sampai 7 dan heksadesimal, yaitu 0 sampai 9 ditambah F. Nah, sampai A sampai F. Kalau kalian lihat di layar ini ada tabelnya, desimal yang kita gunakan sehari-hari, biner yang digunakan oleh si komputernya, oktal sama heksadesimal digunakan sebagai jembatan agar representasi biner tidak terlalu panjang. Karena kalau kita terjemahkan saudara, bilangan angka 1 ini menjadi bilangan biner, maka satu angka ini akan menghasilkan 8 digit bilangan biner. Nah, biasanya untuk menghemat tempat, maka kita akan ubah dulu dari bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Atau angka alfabet dari A sampai Z kita ubah dulu dia menjadi bilangan oktal atau heksadesimal, baru kita ubah menjadi bilangan biner.
Seperti itu. Nah, mari kita praktikkan konversi atau metode yang paling umum untuk metode paling umum untuk mengubah dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, metode yang paling umum adalah menggunakan pembagian berulang dengan 2 sambil mencatat sisanya. Perhatikan contoh di layar, saudara ya. Kita akan konversikan desimal 125 ini menjadi bilangan biner. Nah, 125 kalau kita bagi 2, itu hasilnya adalah 62, sisa 63 ya, sisa 1. Nah, 62 dibagi 2 adalah 31, sisanya 0. Kemudian seterusnya hingga hasilnya, sisa baginya adalah 0. Nah, yang paling penting adalah kita baca hasil sisa baginya dari bawah ke atas. Jadi, hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, inilah hasilnya konversi dari bilangan biner, dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, ini penting ya saudara, karena nanti saat Anda bekerja dengan bit manipulator atau memahami batasan tipe data, konsep ini sangat berguna nih. Kenapa tipe data tertentu itu dia terbatas dapat menyimpan menyimpan datanya. Nah, karena beberapa tipe data itu memiliki ukuran bit tertentu. Jadi angka 125 contohnya dia akan berubah menjadi 8 buah bilangan biner. Seperti itu. Oke, sebaliknya saudara, dari bilangan biner ke desimal, kita akan menggunakan perkalian dengan pangkat 2. Perhatikan contohnya di sini kita akan mengubah dari bilangan biner 10110 menjadi bilangan desimal. Nah, dari kanan, posisi 0 ini dikalikan 2 pangkat 0. Kemudian tambah 1 dikali 2 pangkat 1, tambah 1 dikali 2 pangkat 2, tambah 0 dikali 2 pangkat 3, tambah 1 dikali 2 pangkat 4. Jadi perhitungan dari kanan sini ya. Nah, seperti itu. Perhatikan polanya di sini. Setiap digit biner mewakili nilai yang berlipat ganda. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Ini adalah dasar saudara dari sistem digital. Dan mengapa komputer menggunakan satuan byte atau 8 bit yang bisa merepresentasikan nilai 256. Kita sudah bahas terkait hardware ya saudara. Sekarang mari kita bahas dari sisi software. Nah, perangkat lunak saudara adalah jiwa dari komputernya. Tanpa si perangkat lunak ini, maka hardware juga adalah hanya bersih tumpukan. Fungsi utama dari software ada 3 saudara. Pertama, yaitu menyediakan fungsi dasar dari si komputernya. Kemudian menghubungkan hardware dan pengguna. Ketiga, menerjemahkan instruksi bahasa mesin. Nah, kalau kalian lihat di kolom sebelah kiri, ini adalah sistem operasi yang kita gunakan untuk mengatur atau menghidupkan atau mengelola seluruh sumber daya komputer. Ada Linux, ada Windows ya, ada macOS, termasuk Android sama iOS yang digunakan di Apple iPhone. Nah, sementara saudara di sebelah kanan ini adalah bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, sama PHP. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer saudara. Jadi mata kuliah ini kita akan fokus ke bahasa pemrograman C sebagai dasarnya ya. Karena memang bahasa pemrograman inilah yang menjadi dasar dari pengembangan sistem operasi yang ada kita gunakan saat ini. Di bawah ini juga ada beberapa software untuk utility sama maintenance. Ada aplikasi untuk produktivitas seperti Office, browser, sama game. Software itu sangat luas saudara. Tapi sebagai programmer, Anda akan membuat software aplikasi atau bahkan sebuah sistem.
So, apa itu program komputer, saudara? Kita masuk ke inti dari mata kuliah ini ya. Sederhananya, saudara, program adalah instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer. Nah, ingat dia adalah instruksi ya. Untuk apa kita perintahkan komputer? Untuk melakukan sesuatu. Nah, bahasa pemrograman punya aturan atau sintaks seperti tata bahasa dan semantik. Maknanya adalah kalau sintaknya salah, program tidak bisa dijalankan. Kalau semantiknya salah, program berjalan tapi hasilnya salah. Kalau kalian lihat blok merah di bawah ini adalah proses pembuatan program. Jadi kita tulis dulu source code-nya atau bahasa atau codingannya kita tulis dulu, namanya adalah source code. Lalu akan dikompilasikan atau dikompile oleh sebuah interpreter namanya atau compiler. Nah, setelah itu dia akan menjadi sebuah bahasa mesin atau machine code. Nah, disitulah baru bisa dieksekusi oleh si komputernya. Nah, analoginya seperti ini. Anda tulis resep masakan dalam bahasa Indonesia, lalu penerjemah mengubahnya ke dalam bahasa daerah tertentu untuk koki setempat. Barulah koki di situ bisa memasak. Nah, begitu contohnya. Ada dua cara untuk menjalankan program, saudara. Pertama adalah metode kompilasi, yang kedua adalah interpretasi. Perbedaannya sangat penting untuk dipahami nih. Kompilasi ini, saudara, adalah seluruh kode sumber diubah menjadi bahasa mesin sekaligus. Hasilnya akan menjadikan sebuah file executable yang standalone. Contohnya kalau kita membuat program menggunakan C, C++ atau Pascal. Ini yang kalau saudara biasa gunakan di Windows nih. Ada sebuah file yang ekstensinya belakangnya .exe. Nah, itu adalah hasil dari kompilasi atau dikompile dari bahasa pemrogramannya. Sudah dibungkus, sudah ditutup, sudah dipaket gitu ya. Nah, sementara kalau metode kedua adalah interpretasi. Nah, ini kode sumbernya dijalankan baris per baris oleh interpreter. Nah, ini tidak menghasilkan file executable dan biasanya digunakan di Python, Ruby, sama JavaScript. Nah, pertanyaannya adalah menurut Anda, untuk aplikasi real time seperti game, manakah yang lebih cocok? Nah, apakah kompilasi atau interpretasi? Nah, kalau untuk aplikasi yang seperti game yang membutuhkan kecepatan yang tinggi ya, maka kompilasi lebih cocok karena butuh kecepatan. Sementara untuk website seperti Shopee gitu ya, yang membutuhkan perubahan data yang cepat untuk perubahan informasi yang cepat, maka interpretasi lebih fleksibel. Nah, seperti itu. Ini adalah peta dari bahasa pemrograman populer saat ini, saudara. Di kolom pertama, kalian lihat Java didominasi di Android dan Enterprise. Sementara PHP itu lebih merajai website dinamis seperti halnya WordPress. Kemudian untuk Python, ini sedang naik daun ya, saudara. Mudah kita dipelajari, kuat di AI sama data science. Dan C++ ini untuk game nih. Game-game yang menggunakan bahasa pemrograman Unreal Engine, atau yang menggunakan bahasa pemrograman contohnya adalah Minecraft. Minecraft itu dia dibuat menggunakan Unity, bukan Unity ya, ada satu lagi Bapak lupa. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, dia bersifat object oriented atau OOP. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah ini bahasa pemrograman C. Ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk sistem operasi, embedded system, dan juga sebagai fondasi algoritma. So, mengapa kita menggunakan C untuk mata kuliah ini? Karena di bahasa pemrograman C, saudara, mengajarkan Anda memahami komputer dari level mendasar, seperti memori, pointer, sama konsep-konsep yang mostly dipakai di bahasa pemrograman lain.
Memang jadi inilah bahasa yang menjadi dasar dari kemunculan keempat bahasa pemrograman lainnya. Seperti itu. Nah, setelah mahir di bahasa pemrograman C, belajar bahasa pemrograman lain mungkin akan jauh lebih mudah. Seperti setelah mengendari mobil manual ya. Kalau kalian mengerti cara pakai mobil manual, biasanya beralih ke mobil matic akan sangat gampang. Tapi kalau kalian cuma belajar langsung mobil matic aja, atau kalian belajar motor matic, sebaliknya akan sulit untuk belajar mobil manual atau motor manual. Oke, logika manusia dan program. Sebelum menulis kode, kita harus melatih logika. Manusia berpikir logis untuk mengambil keputusan. Sementara program itu harus mengikuti alur yang sistematis. Nah, ada dua metode penalaran saudara. Ada metode deduktif sama metode induktif. Dari khusus ke umum atau dari umum ke khusus. Contohnya, kita memiliki sebuah premis. Semua premisnya adalah semua mahasiswa harus disiplin. Nah, premis kedua, Sandi adalah mahasiswa. Kesimpulannya apa? Maka Sandi harus disiplin. Nah, dalam program kita lebih sering pakai metode deduktif, saudara. Kita buat dulu aturan umumnya, lalu diaplikasikan ke kasus yang spesifik. Nah, coba Anda buat contoh penalaran deduktif sendirilah tentang nilai atau absen, dan coba didiskusikan atau coba ditanyakan dengan AI bagaimana contoh penalaran deduktif yang benar. Kita masuk ke inti dari pemrograman saudara, yaitu adalah algoritma. Definisinya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, kata algoritma sendiri saudara berasal dari nama ahli matematika. Ini orang Islam ya, yang bernama Al-Khwarizmi. Nah, konsep langkah sistematis ini diambil dari namanya. Algoritma saudara harus logis, terstruktur, dan efisien. Kalau kalian lihat contoh di layar, algoritma membuat tumis toge tempe nih. Nah, siapkan bahan dulu, kemudian iris bumbu, panaskan minyak, masukkan tempenya, toge sama bumbunya, lalu langkah demi langkah diikuti. Nah, sebenarnya saudara, Anda sudah sering menggunakan algoritma dalam hidup. Cara masak nasi misalnya, kemudian cara daftar online, atau cara naik angkot. Semua itu adalah pada dasarnya algoritma. Bedanya di programming saudara, kita harus tulis dengan sangat detail. Komputer tidak bisa menebak apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kita harus tuliskan apa yang mungkin terjadi ke depan, dan kalau misalnya itu terjadi, kita harus tuliskan juga apa yang harus dilakukan oleh si komputernya. Algoritma yang baik punya 5 sifat saudara. Pertama, berhingga atau langkahnya harus selesai, tidak boleh infinite loop atau tidak bisa dihentikan. Yang kedua, dia harus jelas, setiap langkah harus terdefinisi dengan baik, kemudian tidak ambigu. Yang ketiga, input outputnya juga harus didefinisikan dengan jelas apa maksud masukannya, apa keluarannya, dan keempat, efektif. Nah, instruksinya itu harus dapat dilaksanakan oleh si komputernya. Tidak ada langkah yang sifatnya mustahil. Kemudian kelima, itu adalah ruang lingkup tertentu. Fokusnya pada masalah apa yang kita pecahkan. Kalau kalian lihat diagram di bawah ini ya saudara, input masuk, kemudian diproses. Nah, disinilah kita memulai sebuah algoritma itu langkah-langkah menghasilkan sebuah output. Ini adalah pola universal dari setiap algoritma saudara. Analoginya, algoritma itu seperti resep kue. Ada bahannya apa aja, seperti tepung, telur, kemudian gula gitu ya. Itu adalah inputnya. Kemudian prosesnya adalah langkah-langkah membuat kuenya, seperti pecahkan telurnya dulu, kemudian basahkan tepungnya dengan air gitu ya. Kemudian kuenya adalah output dari si proses tadi.
Jadi kalau resepnya tidak jelas, kuenya tidak jadi, sama dengan program. Kalau algoritma tidak jelas, programnya juga tidak jadi. Nah, ada 3 cara menulis algoritma, saudara. Pertama, menggunakan pseudocode, yang menggunakan bahasa sehari-hari yang terstruktur, mirip dengan kode tapi tidak terikat sintaks dia. Yang kedua, kita menggunakan sebuah flowchart namanya, diagram alur dengan simbol-simbol. Nah, ini lebih visual ya saudara, mudah dipahami. Dan ketiga, kita bisa menggunakan sebuah kalimat deskriptif, yaitu uraian langkah dengan kata kerja. Ini cocok untuk algoritma yang pendek nih. Nah, minggu depan kita akan praktikkan ketiganya secara insentif. Untuk tugas Anda, silakan pilih yang paling nyaman untuk dikombinasikan. Nah, mari kita lihat dulu pseudocode lebih dekat. Ciri-cirinya untuk pseudocode ini, saudara-saudari, mirip dengan bahasa pemrograman, tapi lebih mudah dipahami dan dibaca oleh manusia. Dia tidak terikat sintaksis yang ketat, dan juga dia menggunakan kata-kata seperti if, else, while, input, output, dan lain-lain. Nah, lihat contoh di layar ya saudara. Ini adalah algoritma menghitung luas persegi panjang. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Ada panjang, lebar, luas, dan ini untuk menyimpan hasilnya gitu. Kemudian langkah berikutnya kita inputkan panjang dan lebarnya. Kemudian kita proses ininya, rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian ada outputnya atau hasilnya. Barulah kita tutup programnya dengan N. Nah, sederhana kan? Tapi ini sudah lengkap, saudara. Ada nama logaritmanya, nih, logaritma luas persegi panjang. Ada variabelnya, ada langkah-langkahnya, dan ada akhirnya. Ini adalah standar yang akan kita gunakan untuk membuat pseudocode. Nah, coba Anda buat pseudocode untuk menghitung luas segitiga. Pikirkan sebentar. Apa inputnya, contohnya alas dan tinggi, kemudian outputnya adalah luas sama dengan alas dikali tinggi misalnya, dibagi 2, dan outputnya adalah si luasnya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan ya saudara-saudari mahasiswa. Flowchart itu menggunakan simbol standar internasional, saudara-saudari mahasiswa. Kalau saudari lihat, kalau kalian lihat di bagian diagram sebelah kiri ini, ada 4 simbol yang paling sering kita gunakan. Nah, sebenarnya ada banyak simbol lain, tapi ini adalah 4 simbol yang paling sering kita gunakan nih. Nah, paling atas itu adalah lingkaran bentuk elips. Nah, ini kita gunakan untuk star sama n. Kemudian persegi, persegi panjang ini kita gunakan untuk proses atau seperti contohnya mengkalkulasi ya, seperti itu. Contoh lain ya, berikutnya ada jajar genjang. Nah, ini kita gunakan untuk input output, dan belah ketupat ini untuk struktur keputusan atau pencabangan. Nah, di kolom kanan ada penjelasan detailnya. Panah menunjukkan alur atau arah. Ini penting ya saudara, karena program bisa saja dia bercabang, berulang, atau meloncat. Jadi untuk menghubungkan antara simbol-simbol ini, maka kita akan menggunakan sebuah panah yang membentuk sebuah aliran atau flow ya, seperti itu. Makanya ini disebut sebagai flowchart. So, keuntungan dari flowchart ini saudara, karena dia visual, maka mudah dilihat urutannya. Dan oleh karena itu dia cocok untuk dipresentasikan. Namun kekurangannya saudara-saudari mahasiswa, untuk program yang besar, flowchart ini bisa sangat besar ukurannya dan sangat rumit untuk kita bisa lengkapi semuanya. Maka cocok sekali ini untuk sebuah logaritma yang sederhana. So, mari kita perhatikan. Ini adalah contoh flowchart sederhana ya, contoh lengkap seperti itu. Di sini kita adalah logaritmanya menghitung luas segitiga. Nah, kita mulai dengan simbol elips dulu. Kemudian input
kita tambah panah dari atas ke bawah. Di sini ada input, apa yang kita inputkan, alas sama tinggi dari segitiganya. Kemudian setelah kita mendapatkan alas sama tingginya, barulah kita proses menghitung luasnya. Kita gunakan di sini simbol proses ya, karena kita melakukan proses perhitungan. Maka di situ ada proses menghitung di mana luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Itu adalah rumus dari perhitungan luas segitiga. Nah, setelah dapat hasilnya, maka tentunya kita harus menampilkan hasil perhitungan tadi. Maka kita gunakan lagi simbol seperti ini, jajar genjang, untuk menampilkan hasil dari luasnya. Nah, setelah itu, ya ini agak tertutup ya, baru kita gunakan lagi simbol elips untuk menyatakan bahwa program kita sudah selesai. Nah, perhatikan ini, alur panahnya lurus dari atas ke bawah. Ini adalah sifatnya algoritma yang sekuensial, sederhana, tapi sudah lengkap nih. Nanti kita akan lihat flowchart yang bercabang juga. Kita lihat juga contoh flowchart yang mengulang dan yang lebih kompleks, tapi fondasinya sama. Ada mulai, ada proses, dan ada selesai. Yang ketiga adalah kalimat deskriptif, saudara-saudari mahasiswa. Ini adalah bentuk algoritma yang paling sederhana nih, bentuk bagaimana kita mendeskripsikan algoritma yang paling sederhana. Kita menggunakan bahasa sehari-hari, dan ini cocok untuk algoritma yang pendek ya, atau untuk menjelaskan konsep sebelum kita membuat flowchart. Jadi kalau sebelum kita membuat flowchart yang lengkap seperti itu, kita bikin dulu dalam bentuk deskriptif, barulah kita ubah dia menjadi sebuah flowchart. Nah, contoh di layar bisa saudara lihat, kita akan menghitung luas lingkaran di sini. Nah, pertama kita ketik dulu mulai seperti itu ya, kemudian masukkan nilai jari-jari, kemudian kita hitung luasnya, dimana di sini adalah pi dikali r dikali r, yaitu jari-jari. Kemudian kita tampilkan luasnya, hasil perhitungan tadi, dan selesai. Nah, keuntungannya saudara, ini lebih cepat kita buat, tidak perlu kita menggunakan tools-tools untuk membuat flowchart gitu ya. Bisa kita tulis di kertas. Namun kekurangannya saudara, untuk program yang kompleks ini bisa panjang ini deskriptifnya, dan juga bisa membingungkan karena tidak ada visual yang jelas seperti halnya yang di flowchart atau seperti di pseudocode yang sudah mirip seperti bahasa programmer. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan C++. Nah, ini kurang lebih struktur dari C++ nya saudara. Ini sebenarnya C++ dan C ini itu dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup namanya ya, sebagai pengembangan dari bahasa C. Ini menambahkan konsep dengan menambahkan sebuah konsep bahasa pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau kalian lihat di struktur dasarnya, di sini ada include iostream. Ini menyatakan bahwa library input output ya. Ini akan kita pelajari di minggu berikutnya tentang input output. Kemudian di sini ada using namespace std, ini menggunakan standar namescape, dan int main ini adalah fungsi untuk tempat programnya dimulai. Dan return 0 ini artinya adalah sama seperti flowchart tadi, harus ada akhirnya. Maka return 0 ini menyatakan bahwa program kita berakhir atau mengembalikan nilai ke sistem. Nah saudara, setiap program di C minimal punya ini. Pertama ada include main, ada include, kemudian ada mainnya, dan ada returnnya. Ini harus ada di setiap program C. Dan kurung kurawal ini menyatakan bahwa blok dari kodenya. Kemudian titik koma ini menyatakan bahwa akhir dari sebuah instruksi atau pernyataan. Yang perlu diingat saudara-saudari semua bahwa C ini dia case sensitif, dan sehingga kalau kita menggunakan dua kalimat kata yang sama tapi satu menggunakan huruf besar, satu menggunakan huruf kecil, maka main dengan main yang dengan huruf kecil itu akan berbeda. Dia dianggap dua
jenis fungsi yang berbeda. Nah, mari kita lihat ini di sebelah sini adalah contoh program C Hello World ya. Nah, ini adalah program yang paling terkenal di sejarah pemrograman, saudara. Hello World adalah program pertama yang biasa ditulis saat belajar bahasa baru. Nah, mari kita jelaskan baris per baris. Pertama di sini ada include IOStream. Ini untuk memanggil library cin sama cout. Ini using namespace std agar tidak perlu kita tulis std di setiap perintah int main. Kemudian di sini ada int main, ada fungsi utamanya yaitu cout. Gunanya adalah untuk mencetak ke layar ndl ini untuk mengakhiri baris baru. Return 0 ini menutup program kita, dan kurung kurawal terakhir menutup fungsi dari program kita. Nah, coba bayangkan saudara, dengan 7 baris ini Anda sudah bisa berkomunikasi dengan komputer, memerintahkan dia menampilkan sesuatu kalimat hello world di sini ya. Nah, ini adalah fondasi segala program kompleks. Nah, seperti itu. Nah, contoh program berikutnya adalah di sini saudara, kita akan membuat program yang lebih interaktif nih. Adalah program input output yang dapat melihat kode di layar. Nah, kita deklarasikan dulu variabelnya angka dengan tipe integer ditambah dengan yang berisi sebuah bilangan bulat. Lalu cout untuk menampilkan prompt. Cin adalah untuk menerima angka, membaca input dari keyboard. Lalu cout lagi untuk menampilkan hasilnya. Nah, cout ini adalah objek dari IOStream, saudara-saudari mahasiswa. Cin untuk input, cout untuk output. Operator ini untuk masuk ke variabel. Operator ini untuk keluar dari layar. Nah, coba kita modifikasi sedikit, ganti int dengan float. Apa yang terjadi? Nanti bisa menerima bilangan desimal. Apakah tetap bisa dia bisa menerima desimal? Maka saudara-saudari mahasiswa, kita perlu juga mengeksplorasi ya, jangan cuma menghafal, tapi kita perlu eksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang sangat penting ya, yaitu berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis nih saudara, sistematis dan efisien dengan prinsip ilmu komputer. Ada 4 pilar berpikir komputasional saudara. Pertama itu mendekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar jadi bagian kecil-kecil. Kemudian ada pengenalan pola. Ini gunanya adalah mencari kesamaan dari polanya. Abstraksi itu fokus pada informasi penting dan mengabaikan detailnya. Dan juga yang pilar keempat adalah berpikir algoritmik, di mana ini digunakan untuk menyusun langkah-langkah solusi dari sebuah problem. Nah, computational thinking ini, saudara-saudari mahasiswa, tidak hanya kita gunakan untuk programming sebenarnya, tapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Merencanakan perjalanan contohnya, mengatur jadwal contohnya, menyelesaikan konflik. Semua bisa kita selesaikan menggunakan berpikir komputasional. Nah, contoh berpikir komputasional. Misalnya masalah alokasi kursi perpustakaan nih. Nah, perpustakaan kita sering penuh, banyak mahasiswa titip tas lalu pergi lama entah kemana kayak gitu. Dia pengen mengamankan kursinya supaya tidak bisa dihuni oleh orang lain. Nah, mari kita coba menggunakan cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, kita coba dekomposisi masalahnya. Kita pecah jadi
status kursi, apakah kursinya tersedia atau tidak, terisi atau ditinggal. Kemudian kita hitung durasi kehadirannya. Kita buat juga sistem peringatannya. Jadi kita pecah-pecah masalahnya ya. Ada pertama status kursinya, kemudian durasi orangnya di situ berapa lama, sama sistem peringatan bahwa dia kursi itu benar-benar terisi atau tidak. Nah, kemudian dari sisi pengenalan pola, kita bisa coba kita coba cari pola kursi kosong dengan tas sering terjadi pada jam istirahat. Nah, seperti itu. Kita cari polanya, kapan kejadian ini terjadi, seperti itu. Kemudian kita abstraksi coba. Fokus pada status kursi sama timernya. Kita fokus kursi itu berapa lama tidak diduduki oleh orang, seperti itu. Kemudian kita abaikan siapa pemilik identitas pemilik tasnya. Jadi kita fokus ke bagaimana kursi itu bisa kita manfaatkan dengan baik walaupun orangnya pergi, seperti itu. Nah, baru kita berpikir algoritmik. Di sini kita gunakan metode check-in kursi. Nah, jika kosong kursinya lebih dari 15 menit, maka kita akan kirim peringatan. Jika lebih dari 30 menit, maka kursi kita boleh bebaskan. Nah, ini bisa saja ya saudara ya, dengan teknologi AI yang ada saat ini misalnya, kita bisa mendeteksi sebuah kursi di perpustakaan itu kosong atau tidak. Jadi kita bisa bikin status di sebuah layar kayak gitu atau di aplikasi. Orang bisa melihat bagaimana kursi mana saja di pustaka itu yang kosong dengan memanfaatkan teknologi AI yang bisa membaca kondisi dari sebuah kursi. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi. Mungkin ini bisa jadi solusi nih. Bagaimana kita memecahkan masalah perpustakaan yang sering penuh karena banyak mahasiswa yang titip tas lalu pergi lama. Oke, saudara-saudari mahasiswa, kita akan coba membahas tugas pribadi yang sudah diberikan kepada saudara. Tugas pertama itu terkait perjalanan akademik pribadi nih. Yaitu kita menulis bab autobiografi tentang perjalanan masuk kuliah, tapi dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Nah, yang harus Anda gambarkan adalah keputusan pemilihan jurusan dan kampus. Kemudian jalur seleksi yang dipilih, apakah itu SNBP, SNBT, mandiri atau swasta. Kemudian tahap persiapan hingga tahap pengumuman dan proses daftar ulang hingga sah jadi mahasiswa. Ini personal ya saudara, setiap orang punya cerita beda-beda. Ada yang langsung lolos, ada yang perlu beberapa kali percobaan. Semuanya valid, yang penting alurnya logis. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita bikin menggunakan pseudocode untuk tugas pertama. Pertama kita bikin dulu nama algoritmanya adalah jalan menuju kampus misalnya. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Ada 3 yang perlu kita deklarasikan. Pertama, jurusan apa yang kita pilih gitu. Kemudian jalur seleksinya apa yang kita pilih. Kemudian statusnya apakah dia lulus atau tidak lulus. Nah, seperti itu. Barulah kita bikin deskripsinya, logikanya, input pilihan. Nah, misalnya saudara memilih 3 pilihan, misalnya ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum. Lalu diinputlah dari 3 pilihan ini. Dari sini baru kita tampilkan pilih jalur seleksi, apakah ada SNBT, SNBP, sama mandiri gitu ya. Baru kita input lagi jalur seleksi yang kita pilih. Nah, jika kita memilih jalur seleksinya SNBP, nah itu ada verifikasi berkas, ada ujian, ada pengumuman, semua bisa dipecah jadi langkah-langkah yang kecil lagi. Nah, misalnya kalau kita memilih jalur mandiri misalnya, yang dinilai tentu kelengkapan tentu yang dinilai adalah nilai dari rapor ya. Nah, untuk mata kuliah ini saudara, untuk tugas ini yang dinilai adalah kelengkapan dari alur logika pencabangan sama kejelasan dari pseudocode-nya. Silakan saudara lengkapi nanti ini sampai lengkap semua jalur yang saudara-saudari pilih sendiri. Nah, kalau saudara-saudari selanjutnya saudara-saudari coba juga membuat menggunakan flowchart nih. Nah,
Untuk visualisasi flowchart-nya bisa kita contoh seperti ini. Kita mulai dari logo elips, kemudian kita menggunakan simbol ini ya, jejar genjang untuk menentukan pilih jurusannya, kita pilih jurusan apa. Nah, lanjut ke pilih jalur seleksi, kita milih jalur seleksi apa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pencabangan. Nah, karena ada 3 jalur seleksi ya, ada SNBT, SNBP sama Mandiri. Nah, masing-masing memiliki cara proses yang berbeda. Nah, perhatikan di sini ada simbol diamond untuk keputusan. Ingat, 3 cabang keluar ini menunjukkan pilihan ganda. Setiap cabang akan berujung ke proses yang berbeda. Ini adalah bagian dari, ini baru bagian pertama, saudara. Mari kita lihat langkah kedua untuk pengumuman dan semat daftar ulangnya. Nah, ini bagian keduanya. Misalnya saudara sudah lulus dari salah satu pilihan tadi misalnya. Nah, dari ketiga proses seleksi tadi, semua menuju ke pemeriksaan bahwa saudara lulus atau tidak lulus. Maka kita gunakan lagi simbol diamond. Apakah lulus atau tidak lulus? Kalau lulus, baru kita masuk ke proses daftar ulang, baru selesai jadi mahasiswa. Kalau tidak lulus, maka bisa kita putar lagi dia garisnya ke atas. Bisa saja kita coba lagi mendaftar di jalur yang lain, atau bisa saja ada pilihan lain, misalnya saudara ingin menceritakan hal lain, boleh, silakan, tidak ada yang salah. Yang penting bagi Bapak adalah kelengkapan dari flowchart-nya, kemudian terutama penggunaan notasinya jangan sampai salah ya, seperti itu. Perhatikan saudara bahwa flowchart ini dia bisa panjang. Nah, untuk tugas Anda bisa bagi jadi beberapa halaman nih. Kalau mau buat versi ringkas atau buat versi ringkas dan versi detail, yang penting alurnya jelas dari awal sampai akhir saudara-saudari selesai untuk seleksi masuk kuliahnya. Nah, lanjut untuk tugas 2. Tugas 2 ini adalah Anda sebagai direktur bagi diri sendiri nih. Anda akan membuat sebuah master plan studi dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Nah, yang harus dicakup adalah pertama, target pribadi berupa IPK sama waktu lulus berapa semester gitu. Kemudian kita perlu manajemen studi setiap semester, ada KRS-nya, ada evaluasinya. Kemudian tindakan preventif jika nilai turun atau rencana pengulangan. Nah, dan rencana tambahan juga perlu dibikin ya. Saudara-saudari mahasiswa, ini penting ya kita bikin karena banyak mahasiswa tidak punya peta jalan. Nah, masuk kuliah dia bingung, dia mau ngapain gitu. Ini Anda buat sistem untuk diri Anda sendiri. Coba silakan direncanakan dari awal mau seperti apa kira-kira selama kuliah ini, seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya kita bikin menggunakan pseudocode, pertama kita deklarasikan nama algoritmanya adalah master plan studi misalnya. Kemudian kita deklarasikan target IPK-nya berapa, misalnya 3,5. Target lulusnya berapa, misalnya 8 semester gitu. Kemudian kita gunakan perulangan for di sini. Nah, di akhir kita cek apakah semester itu masih berada di antara target, yaitu 1 sampai 8. Jika iya, kita cek lagi apakah IPK lebih besar dari target. Nah, jika iya, jika tidak, maka ikuti program remedial tambahan. Dan jika iya, maka kita cek apakah ada mata kuliah tidak lulus. Dan kemudian kalau jika ada yang tidak lulus, kita ulangi lagi. Nah, Anda bisa tambahkan nanti detailnya sampai lengkap ya. Kira-kira Anda pengen seperti apa master plan-nya. Nah, kalau kita bikin dalam bentuk flowchart, saudara. Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai dulu dengan menggunakan
simbol elips, kemudian tetapkan targetnya, IPK-nya berapa targetnya, lulusnya kapan, seperti itu ya. Kita rencanakan untuk setiap semester. Nah, ini untuk loopnya nih. Nah, kita rencanakan KRS-nya, kita laksanakan kuliah, kita evaluasi, kita cek IPK, jika kurang maka ada perbaikan, jika cek kelulusan, jika ada yang tidak lulus maka rencana kita ulangi lagi terus sampai semua mata kuliahnya lulus. Nah, perhatikan kalau di flowchart ya, panah itu harus ada panah yang kembali ke atas nih. Nah, ini adalah looping saudara, atau pengulangan. Jadi jika di bawah ini biasanya ada, seharusnya nih ada bagian yang mengecek apakah mata kuliah kita lulus atau tidak. Kalau tidak lulus maka kita ulangi untuk semester, lakukan hal yang sama dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, lebih detail kita akan pelajari ini untuk looping ini minggu berikutnya. Nah, untuk tugas 3 saudara, ini yang paling menantang nih. Ini akan menuntut kita untuk berpikir bagaimana menggunakan computational thinking. Nah, kasusnya adalah kita perlu mengoptimalisasi penjadwalan ruang kuliah, di mana konteksnya ada 50 jadwal per hari. Sementara ruangan cuma ada 20 dengan kapasitas yang bervariasi. Maka tentunya akan sering terjadi bentrok dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, tugas Anda adalah coba analisis dengan 4 pilar berpikir komputasional dan rancang sistem logika dan penjadwalannya. Nah, ini masalah nyata ya saudara yang sering terjadi di kampus. Bahkan di kampus kita juga sering terjadi seperti ini. Anda tidak perlu bikin programnya yang ini, tapi bikin sebuah desain logaritmanya. Nah, untuk tugas 3 ini bisa kita pecahkan dulu dengan membaginya ke 4 pilar berpikir komputasional ya. Pertama, pilar 1 adalah dekomposisi. Kita pecah masalahnya jadi pertama, kita buat data ruang dulu. Kemudian yang berisi daftar dengan berbagai kapasitasnya. Dan kita bikin data jadwalnya. Mata kuliahnya apa, jumlah mahasiswanya berapa, dan waktunya kapan. Kemudian baru kita atur penjadwalnya agar dia tidak bentrok dan kapasitasnya cukup. Nah, algoritma penempatannya adalah bagaimana memilih ruangan dengan sistem prioritas. Nah, jika ruangannya terbatas, kuliah mana sih kira-kira yang perlu kita dahulukan. Dengan memecah begini saudara, maka masalah yang besar tadi bisa kita manageable. Anda bisa kerjakan satu persatu untuk algoritmanya. Nah, kita masuk ke pola berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Di pilar kedua, pengenalan pola, kita coba kaji pola waktu kuliahnya, seperti pagi dan siang, kemudian pola jumlah mahasiswanya seperti kelas besar dan kelas kecil, dan pola bentrok, kapan kira-kira jam yang sering bentrok, kapan kira-kira jam favorit yang sering terjadi bentrok di situ. Nah, dengan mengenali pola ini saudara, maka kita bisa bikin aturan. Misalnya, kelas besar harus ada di ruangan yang besar. Jadwal yang padat di jam favorit didahulukan dulu. Kemudian kelas kecil bisa di ruangan yang sisa-sisanya, seperti itu. Nah, ini adalah menggunakan metode pengenalan pola. Masuk ke pilar keempat, yaitu abstraksi. Pilar ketiga ya, abstraksi. Kita bisa fokus pada informasi penting. Misalnya ruang itu hanya perlu kapasitas ya, dan lokasi tidak diperlukan. Fasilitas misalnya AC sama proyektor itu tidak diperlukan. Kemudian jadwal waktu, jumlah mahasiswa sama mata kuliah. Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan nih. Maka detail-detail tidak relevan perlu kita abaikan. Contohnya warna ruang itu tidak perlu kita perhatikan. Nama dosen yang mengajar ini tidak perlu kita perhatikan, karena kita cuma fokus pada besar ruangannya sama jumlah mahasiswanya. Nah, seperti itu, termasuk jadwalnya juga. Kita juga perlu mempertimbangkan nih
Dia tidak perlu pertimbangan juga, hari libur nasional tidak perlu kita pertimbangkan. Untuk kita juga tidak perlu, kita hanya fokus ke penempatan ruangannya saja. So, abstraksi ini saudara ini penting karena di dunia nyata data itu sangat banyak. Kita harus bisa memilah mana data yang penting, mana yang tidak, mana yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah solusi. Dan terakhir saudara, barulah kita masuk ke berpikir komputasional pilar keempat, yaitu adalah berpikir algoritmik. Nah, disinilah baru kita bisa bikin algoritmanya. Kita bisa rancang algoritma sederhana dengan nama misalnya first fit. Nah, ini untuk algoritmanya. Algoritmanya kurang lebih seperti ini. Pertama kita urutkan dulu jadwal berdasarkan prioritas. Nah, kemudian untuk setiap jadwal cari ruangan yang cukup dan tersedia. Jika ditemukan maka dialokasikan. Jika tidak maka cari alternatif atau tunda kuliahnya. Nah, catatan di bawah ya, algoritma bisa dikembangkan dengan backtracking atau optimasi lain. Anda bisa usulkan algoritma lebih baik. Ini adalah desain saudara, bukan implementasi kode. Jadi jika Anda bisa buat kodenya, maka dapat nilai tambahan nih. Nah, contoh pseudocode-nya kalau misalnya kita bikin jadi sistem untuk tugas 3 tadi. Maka kita perlu deklarasikan dulu pertama ruangannya. Di ruangan ini ada apanya? Ada apa saja di ruangan itu? Ada ID ruangannya, kemudian jumlah kapasitasnya, sama jadwal terpakainya kapan-kapan aja. Kemudian kita juga perlu deklarasikan jadwalnya, yaitu berisi mata kuliahnya apa, jumlah mahasiswa, hari sama jam. Nah, barulah kita atur prosedurnya, yaitu alokasi ruangnya. Kita urutkan dulu jadwal berdasarkan jumlah mahasiswa dalam bentuk descending. Kemudian untuk setiap jadwal dan untuk setiap ruang, jika kapasitas cukup dan tersedia, maka alokasikan mata kuliahnya ke ruangan tersebut. Nah, itu jadi syaratnya. Jadi jika kapasitasnya cukup sama waktunya ruangannya tersedia untuk hari sama jam yang dijadwalkan, maka berakhirlah pemilihan untuk ruangannya. Dan juga kita berakhir juga loopingnya. Jika tidak, maka berarti si mata kuliah tidak dapat ruangan. Kemudian maka kita catat jadwal yang tidak dapat ruangan tadi, maka bisa kita alihkan atau kita jadwalkan ulang seperti itu. Ini kurang lebih contoh algoritmanya ya. Saudara mungkin bisa saja punya metode lain untuk mengalokasikannya, mungkin silakan dicoba dikerjakan di tugasnya. Oke, kesimpulannya saudara, kita sampailah di penghujung sesi. Maka mari kita ringkas apa saja yang kita pelajari di materi ini. Pertama, komputer bekerja berdasarkan sistem bilangan biner dan algoritma. Kemudian algoritma adalah langkah logis penyelesaian masalah ya. Ketiga, penulisan algoritma bisa dilakukan dengan flowchart, pseudocode, atau kita bisa bikin secara deskriptif. Keempat, bahasa C adalah dasar dari bahasa pemrograman yang banyak digunakan. Kelima, berpikir komputasional membantu memecahkan masalah kompleks. Nah, pesan saya saudara, jangan takut dengan coding. Ini seperti belajar bahasa baru ya, butuh waktu dan praktek, sama seperti kita belajar bahasa Inggris, atau bahkan mungkin ada saudara yang belajar bahasa Mandarin, sama belajar bahasa Jepang juga. Nah, tentu kita perlu waktu untuk bisa paham apa bahasa itu. Nah, semakin sering kita gunakan, maka kita akan semakin mahir saudara. Yang penting apa saudara? Yang penting konsisten. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk menggali hal-hal baru yang mungkin bisa kita temukan. Selamat mengerjakan tugas, semoga sukses dalam perjalanan akademik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.